Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Mauleni. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Kupang, jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas E semester 1, dengan NIM 10120220171. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan membuat video priorisasi sejarah gereja dengan mata kuliah sejarah gereja umum yang diampu oleh Ibu Irene S. Uli MPD. Priorisasi adalah usaha membagi-bagi masa sejarah gereja hidup atas periode atau batas-batas waktu tertentu. Pembagian periode itu ada bermacam-macam, yaitu 1. Ada yang membaginya dari segi perkembangan, dan 2. Ada yang membaginya dari segi pertumbuhan organisasi atau kepemimpinan di suatu gereja. Banyak tahap-tahap priorisasi sejarah gereja menurut para ahli, namun kali ini saya akan membuat tahap-tahap menurut Christian de Jong. Menurut Christian de Jong, tahap-tahap priorisasi sejarah gereja ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gereja kuno. Gereja kuno diperkirakan tahun 30 sampai 590. Dan 2. Gereja pada abad pertengahan diperkirakan tahun 590 sampai dengan 1517. 3. Gereja zaman baru, yaitu perkirakan tahun 1517 sampai saat ini. Kita akan membahas yang pertama, yaitu gereja kuno. Gereja kuno adalah kisah berdirinya jemaat yang pertama sampai runtuhnya Kekaisaran Romawi, sehingga gereja diambil alih oleh sistem kepesahan, tetapi juga bertumbuh di dalam Kekaisaran Romawi. Yang menarik di sini bahwa ketika gerejanya nyaman dengan komunitas, maka Tuhan membuat mereka menyebar dengan paksa. Caranya memakai Jenderal Titus untuk menyerbu Yerusalem, sehingga terjadi pelarian umat Tuhan pada tahun 70. Dari sinilah awal mereka menyebarkan Injil Kristus di mana mereka menetap. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang gereja abad pertengahan. Nah, kita sampai pada tahap yang kedua, gereja pada abad pertengahan. Ini menarik karena kita tahu sejarah bahwa gereja pernah mengalami masa yang disebut masa kegelapan gereja. Karena Paulus mengklaim dirinya wakil Kristus, sehingga berhak mengontrol politik, sosial, dan budaya, bahkan hal teologis. Apa yang menjadi keputusan gereja semuanya diangkat benar dan harus ditaati, sehingga terjadi banyak penyelewengan rohani. Ajaran Kristus ditinggalkan diganti dengan mitos-mitos yang dibuat pihak Katolik atau kepesahan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gereja zaman baru. Selanjutnya kita sampai ke tahap yang ketiga, gereja pada zaman baru. Periode ini sangat menarik dan menjadi kabar gembira karena munculnya seorang Martin Luther yang membebaskan dominasi selama 1500 tahun oleh Katolik, sampai akhirnya memasuki masa kebebasan global yang disebut masa pencerahan. Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman ketika dalam masa persembunyiannya. Memang masih ada banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki karena belum sesuai kebenaran firman Tuhan, tetapi ini sungguh menjadi suatu yang harus
yang harus di masa itu dan di masa kini. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada perkataan salah, saya minta maaf. Terima kasih, shalom.